Salam Pak Pendeta, saya sering mendapat pertanyaan apakah Yesus 100% manusia dan 100% Allah? Bagaimana menjelaskannya kepada orang awam secara singkat dan jelas? Ya, Yesus itu awalnya adalah Allah. 100% atau Allah sungguh-sungguh maksudnya. Ya. Allah sejati, full Allah. Nah, namanya Allah, ya sudah. Allah itu kan tidak pernah berhenti jadi Allah. Sekali Allah tetap Allah, terus Allah, selama-lamanya Allah. Karena Allah punya sifat tidak berubah. Jikalau Yesus adalah Allah dan Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah, maka sejak dari dulu Yesus Allah, sekarang Yesus Allah, selama-lamanya dia tetap Allah. Tapi di dalam kekristenan kita juga percaya bahwa karena Allah mengasihi dunia, maka dia mau menyelamatkan dunia. Bagaimana cara menyelamatkannya? Menyelamatkannya dengan menanggung hukuman yang dia berikan kepada manusia berdosa. Manusia adalah manusia berdosa, Allah menghukum manusia berdosa. Dengan hukuman apa? Hukuman mati. Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa ialah maut. Kejadian 2 ayat 17 bilang tentang buah pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Ya, semua boleh makan, yang itu tidak boleh. Pada hari kamu memakannya pastilah kamu mati. Jadi dosa mengakibatkan hukuman, yaitu kematian. Kematian itu adalah kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal di dalam neraka. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri dari hukuman mati ini. Makanya kekristenan mengajarkan Allah mengasihi dunia ini dan dia sendiri yang memberi hukuman sebagai hakim, tapi dia sendiri rela menanggung hukuman itu. Kalau Allah mau menanggung hukuman itu, Allahnya harus mati. Kalau Allah harus mati, bagaimana mungkin Allah bisa mati? Allah tidak bisa mati. Bagaimana Allah bisa mati? Supaya bisa mati, maka dia perlu jadi manusia. Nah, perlu jadi manusia, makanya terjadilah peristiwa Natal. Allah berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Nah, pada waktu dia jadi manusia, dia harus manusia sungguh-sungguh. Maka dia tidak tahu-tahu muncul dari langit. Kita tidak tahu asal-usul dari mana. Dia tidak bisa tiba-tiba muncul dari laut, dari gunung, dari batu, dari pohon. Tidak bisa. Dia harus sungguh-sungguh manusia seperti kita. Nah, karena dia harus menjadi manusia seperti kita, maka dia harus lahir dari seorang manusia. Itulah sebabnya Bunda Maria dipilih. Bunda Maria dipilih supaya melahirkan manusia, Yesus Kristus. Nah, tapi pada waktu dia menjadi manusia, ingat tadi saya sudah bilang, dia itu Allah. Kalau dia Allah, maka dia tidak boleh berhenti atau tidak bisa berhenti jadi Allah. Karena itulah, maka waktu dia jadi manusia, dia tidak stop jadi Allah. Maka jangan ada orang pernah bertanya pada saya, Pak, mengapa Allah berubah menjadi manusia? Salah. Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Di balik kata berubah itu seolah-olah tadi Allah, sekarang jadi manusia, stop jadi Allah. Tidak. Dia berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia, dia mengambil hakikat manusia tanpa kehilangan hakikat ilahi. Nah, kalau dia Allah dan tidak pernah berhenti jadi Allah, sekarang dia jadi manusia, ya berarti dia tetap Allah, sekarang jadi manusia. Allah manusia dong. Makanya kita bilang dia adalah Allah sejati, manusia sejati, Allah sempurna, manusia sempurna. Karena itulah maka, ini sama seperti gini ya. Kalau kita peribahasa, apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Nasi jadi bubur, nasi jadi bubur. Tadi ada nasi, sekarang muncul bubur. Waktu buburnya muncul, nasinya di mana? Hilang, tidak ada lagi. Tapi bagaimana kalau tahun 2011 Esra menjadi pendeta? Esra menjadi pendeta, Esra menjadi pendeta. Maka pada waktu Esra menjadi pendeta tidak sama seperti nasi jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur, buburnya muncul, nasinya hilang. Tapi Esra jadi pendeta, sekarang muncul pendeta. Esranya tidak hilang, Esra tetap ada. Tapi Esranya ketambahan pendeta, maka menjadi pendeta Esra. Allah bukan hilang, lalu diganti menjadi manusia. Tidak. Allahnya tetap ada, tapi ketambahan manusianya, sehingga akhirnya Yesus itu menjadi Allah sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh. Ini kebenaran penting. Nah, kita tidak tahu rumusnya bagaimana, tapi dalam kitab suci nanti kita bisa melihat bahwa ada semacam suatu misteri di dalam diri Kristus yang mana kadang-kadang kealahannya itu muncul. Maka dia berbicara, dia bertindak, dia berkata-kata seperti Allah. Maka dia bilang, lihat orang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang Yahudi bingung. Manusia siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tapi Yesus bilang, di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya,
pada waktu terjadi persoalan masalah hari Sabat, dia bilang, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang menetapkan hari Sabat itu Tuhan. Tapi dia bilang dia Tuhan atas hari Sabat. Manusia mana bisa seperti ini? Ya. Waktu dia mengatakan bahwa, Yohanes 17 ayat 5, ya Bapa permuliakanlah aku dan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Manusia mana lebih dulu dari dunia? Ketika di dalam Yohanes 8 ayat 58 dia berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada, ego eimi. Nah, manusia mana seperti itu? Tapi kadang-kadang kita menemukan bahwa gejala manusianya itu muncul. Lalu laparlah Yesus, lalu hauslah Yesus, dia tidur, dia sedih, dia capek. Itu kemanusiaannya. Maka ada hal-hal yang menunjukkan kealahan, ada hal-hal yang menunjukkan kemanusiaan. Jangan pakai kealahannya untuk membuktikan bahwa dia bukan manusia. Jangan pakai kemanusiaannya untuk membuktikan bahwa dia bukan Allah. Nah, inilah kesalahan banyak orang, termasuk orang-orang Islam yang tidak percaya Yesus. Saya juga pada saat kesempatan ini saya buka. Silakan kalau ada orang Islam yang dengar, ajukan pertanyaan saudara sekarang saya jawab. Pertanyaan apa saja dari Islam, silakan. Ya.